Ada kuburan massal pada masa itu, ya. Nah, namun pada kuburan massal itu yang menjadi fenomenal adalah ketika ada orang-orang ke sana tuh ada yang disambut dengan eh, seolah-olah itu kuburannya itu bengkah. Ada juga yang mengatakan pernah melihat eh, orang bangkit dari kuburan. Sangat familiar di area ini, bahkan orang di sekitar sini pun, maksudnya kampung sini pun tidak berani untuk memasukinya karena ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Ini, astagfirullah, lihat. Astagfirullah, ini kuburan lagi nih. Coba lihat kamera, lihat enggak? Tadi, ini asli enggak? Coba ya, orang prank nih. Aduh, ntar dulu. Punten, Mbah, asli mayat, coba sini. Coba lihat. Ini kayak mirip. Mirip apa ini, Jang? Mirip muka. Mirip muka? Ini. Astagfirullahaladzim. Ih. Astagfirullahaladzim. Mayat ini, Jang. Ya ampun. Ya ampun. Mayat siapa ini, Jang? Astagfirullahaladzim. Berarti dia kesini nih. Nanti ngomong saja. Biar ini pindahkan ya, ini masih ada nih. Tadi dulu dikasih tanda dulu, kasih tanda dulu. Di batu inilah ya, di batu ini kasih tanda dulu, tanda dulu. Masih ada nggak? Ini, astagfirullahaladzim. Sini. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Menghibur dalam perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Kira-kira pada hari ini kita akan ngapain? Akan berfokus kemana? Artinya gini, akankah kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak? Tergantung yang nonton. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Yuk kita ikuti saja sampai akhir nanti. Dari ceritanya seperti ini. Ada sebuah goa di gunung itu, ya, yang di dalamnya itu terdapat kuburan massal. Kuburan massal pada waktu perang dulu. Akan tetapi pada zaman sekarang itu mempunyai cerita-cerita yang berbeda-beda, yang kontroversi, ya. Artinya kontroversi apa? Pada awal tahun 2025 ini ternyata kuburan-kuburan itu seolah-olah bangkit, maksudnya mayatnya bangkit. Banyak yang melihat ketika masuk pada bangkit, menyambut bangkit dari kubur. Serasa tidak masuk akal. Supaya masuk akal, yuk kita tonton sampai selesai dan kaji sebenarnya apa yang dimaksud itu. Yuk. Akhirnya ku menemukanmu,
Saat hati ini mulai merapu, akhirnya aku menemukan jalan terbaik. Bagaimanakah perasaanmu hari ini? Kabar perasaanmu? Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu senang, dan kita berpatok kepada rasa syukur. Mari kita pancarkan rasa syukur ke semesta ini, supaya kita betul-betul nanti akan kembali kepada kita dalam keadaan selalu bahagia, selalu senang. Ya, jadi gini, seperti biasa nanti kita ikut untuk melakukan perjalanan dikir jalan dari semesta ini yang mempunyai cerita teka-teki, cerita samar-samar yang sampai dengan detik ini juga masih orang-orang belum paham dengan arti teka-teki semesta, ya. Arti teka-teki mari kita baca, ya, baca dengan kerendahan hati. Tujuannya baik buat kita. Untuk apa? Pengembangan diri, ya, supaya kita tidak selalu ortodok, tidak selalu gagal paham, tidak selalu ketinggalan, ya. Memang di semesta ini seolah-olah kesannya kita itu apa ya? Kesannya terbelakang, tapi justru semesta ini sedang membentuk kita, mendidik kita dengan sedemikian adanya supaya kita betul-betul tenang, selaraskan dengan semesta supaya paham arti dari bahasa-bahasa lembutnya. Oke, yuk. Jadi ada sebuah goa di sebelah sana nanti, kurang lebih itu mungkin tuh. Yang di dalamnya itu ada kuburan massal pada masa itu, ya. Nah, namun pada kuburan massal itu yang menjadi fenomenal adalah ketika ada orang-orang ke sana tuh ada yang disambut dengan seolah-olah itu kuburannya itu bengkah. Ada juga yang mengatakan pernah melihat orang bangkit dari kuburan. Wah, ada apakah ini? Kalau memang bangkit tidaknya kan bisa keluar. Nah, ini yang menjadi kata kita. Mari kita baca dengan ketenangan batin. Ada maksud apa di balik ini, ya? Yuk, tenang aja dulu, tenang. Lentur, kita selalu dalam landasan lentur, landasan bahagia, senang, supaya tidak gagal paham dalam mengartikan. Dan mari kita mulai detik ini juga ubah cara pandang kita dari sudut yang berbeda, karena kita diciptakan itu sebagai manusia, makhluk yang sempurna, ya, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Maka yuk kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang supaya nanti kita tidak menjadi dajjal. Tidak menjadi dajjal itu artinya makhluk yang bermata satu, hanya bisa melihat dari satu sudut pandang saja. Makanya apa? Kalau orang melihat hanya satu sudut pandang akan reaktif, langsung menilai buruk, ya. Nah, itu. Yuk kita menjadi pribadi lebih bijaksana, ya, lebih dewasa, ya. Jadi bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk, dan tidak reaktif langsung menilai. Nah, itu membentuk kita supaya lebih dewasa. Nah, kalau sudah seperti itu, segala kemungkinan akan mendatangi kita. Artinya kemungkinan baik, itu maksudnya, ya. Yo, di sini mungkin nih, mari kita selami langkah demi langkah dari sebuah bahasa lembut di dalam goa ini yang memang sangat familiar di area ini. Bahkan orang di sekitar sini pun, maksudnya kampung sini pun tidak berani untuk memasukinya karena ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Assalamualaikum. Kula nuwun kepada siapa saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu atau mengusik ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, yuk kita tenang, tata diri kita untuk masuk lebih dalam, untuk menyelami kedalaman hati kita, menyelami goa ini, menyelami hati kita yang penuh dengan teka-tekinya, yang masih samar-samar, supaya kita lebih padat, lebih jelas, dengan tentunya runtutan melalui jalur-jalurnya.
Kalau kita hanya sebatas menilai buruk, nanti kita akan tersesat selamanya, terjebak dalam rasamu, terjebak dalam prasangkamu, ya, yang belum tentu kebenarannya. Yuk menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Artinya dewasa itu melihat dari berbagai sudut pandang, dari sini, dari sana, supaya kita membentuk lentur batin kita. Mungkin salah satunya ini mungkin kuburan yang pernah ada di depan ini. Tapi ini mungkin belum ada sesuatu yang janggal di sini. Jadi di sini ceritanya ya, ini dulunya ini kuburan massal nih, ke sana. Jadi banyak dikubur, digeletakkan begitu saja tanpa menggunakan kain kafan pada waktu itu, mungkin pada masa perang gitu ya. Tapi yang janggal di sini adalah ketika orang memasuki ke sana tuh ada yang melihat seolah-olah bangkit dari kuburan, seolah-olah melihat penampakan ini itu dan sebagainya. Nah, apakah ini hanya sebatas halusinasi orang itu, ataukah ini memang sebuah pitutur dari semesta untuk dibaca untuk kita? Nah, ini dia yang menjadi PR kita, pekerjaan kita untuk memadatkan. Barangkali ada pesan cinta dari Tuhan untuk kita yang baik. Tuh, makanya jangan kaku ya. Melihat tuh ya lentur, jangan kaku pandangannya. Yuk, mulai sekarang coba yuk. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan napas ini. Buang pelan-pelan, rasakan. Maka akan membentuk dirimu lebih tenang, lebih nyaman. Jangan kaku. Yuk, lentur. Senyum. Nah, gitu dong, senyum. Jangan terlalu kaku dong, ya. Yuk, masuk lebih dalam. Jadi kayak gini. Memang hal sepele, senyum hal sepele. Tapi kalau nggak membiasakan, kita akan kaku. Selamanya itu akan nggak senyum, nggak merengut, tapi kaku. Karena apa? Sudah terprogram kita menjadi pribadi yang kaku. Yuk, membiasakan lentur senyum, murah senyum kepada siapa saja. Senyum juga ibadah kok, ya. Murah senyum. Itu, jangan kaku gitu dong, ya. Oke. Tekuk mulu, jangan ditekuk-tekuk, tenang saja. Nah, apakah kalimat saya tidak bermanfaat? Apakah tidak mendidik? Nah, ini sangat mendidik untuk membangkitkan orang-orang Indonesia yang saat ini sudah matang dalam program buruknya. Ya, program buruk artinya apa? Nyaman dalam kesengsaraannya karena sudah nyaman tidak mau bangkit. Nah, itu namanya ya. Yuk kita bangkit tenang, senyum, murah senyum, supaya kita dimudahkan apa-apanya dari Tuhan gitu. Kita dulu, ada orang nih, kayak ada orang. Kita dulu. Tuh lihat tuh. Tuh. Lihat. Di kamera kelihatan nggak? Itu. Astagfirullahaladzim, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Ini. Tuh. Ini asli orang bukan. Kita dulu. Orang ini orang. Coba lihat di kamera, coba lihat itu Pak. Di zoom coba, kelihatan nggak? Makhluk apa ini, Jeng? Ini orang Kita dulu. Punten. Siapa itu? Mbah? Kita dulu, kita pastikan dulu. Vampir apa ini, Jeng? Ini orang Orang. Punten, Mbah. Astagfirullahaladzim. Mukanya pucat banget. Mukanya pucat. Itu. Mukanya yang mana ini, Jeng? Astagfirullahaladzim. Mbah. Punten, Mbah. Astagfirullah. Kita dulu. Mbah. Punten, Mbah. Astagfirullahaladzim, dulu. Coba kesana aja ya. Kita dulu. Mbah. Jangan. Kita dulu. Hah? Kita dulu. Asli nggak sih? Bukan orang ini, Jeng. Astagfirullah. Berarti bener nih. Mayat hidup ini, Jeng. Berarti ini kuburannya di sini nih. Iya. Tadi dulu. Apakah karena mungkin pernah digali, dipindahkan gitu maksudnya apa gimana nih?
Tapi ini di sini titiknya nih. Ini kubur di sini. Siapa yang berani nih, Jang? Nggak tahu nih, mungkin gini. Ini kan pada gali ini ya. Maksudnya eh, dipindahkan ke lokasi lain, katanya pernah tapi nggak jadi. Nih, karena nggak ketemu apa namanya, nggak ketemu mayatnya. Tapi akhirnya kayak nggak jadi nih, cuma digali-gali aja ya kan? Cuma digali-gali aja ini, Iya Jang. nggak ketemu jasadnya, padahal banyak katanya di sini. Ada ribuan ini, Jang. Ya ribuan, tadi dulu. Serem banget. Kemana nih? Mayat apa ini, Jang? Hah? Tadi dulu, apakah ke sini gitu? Tadi dulu. Wah, bukan ini. Tapi gini, tadi ada ke sana tuh, jalur ke sana tuh ya. Ke sana aja yuk. Balik lagi nih, Jang. Ya balik lagi nanti lewat ke sini lagi. Sini aja dulu. Berarti ini kuburan ini, Jang. Hah? Iya. Ini kuburan. Tuh ke sana tuh. Jadi kuburan makhluk bertingkat-tingkat di sini nih. Di sini juga banyak katanya. Cuman ini apa? Pernah mencoba digali, tapi nggak ketemu. Tapi selalu ada penampakan itu. Tapi akhirnya nggak jadi. Gitu maksudnya. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Tadi yang melihat di sana. Lihat apa ini, Jang? Nggak tahu nanti dulu. Kita pastikan dulu. Penampakan apa ini? Ya mungkin iya. Tadi dulu, tenang dulu. Tentu aja kalau ada ini, Jang. Ya, iya, tadi dulu. Ini mungkin kuburan juga ini. Nih. Ini kuburan juga, tadi dulu. Tapi di sini belum ada. Belum ada yang itu tadi dulu. Mana? Tadi saya melihat di sini apa ya? Aneh-aneh. Tadi dulu. Suara apa ini, Jang? Tuh. Ada suara aneh. Ya kan? Suara wangi dari kuburan ini, Jang. Tadi dulu. Sini. Banteng apa ini, Jang? Tadi dulu. Mana? Coba sini. Ini. Astagfirullah, lihat. Setan ini, Jang. Astagfirullah. Mayat hidup ini, Jang. Ini kuburan lagi nih. Coba lihat kamera, lihat enggak? Tadi dulu. Ini asli enggak? Coba ya, orang prank nih. Aduh, ntar dulu. Orang tidak tidur apa ini, Jang? Punten. Bah. Asli mayat, coba sini. Mayat ini, Jang. Coba lihat. Mayat kok ada tangannya nih, Jang. Tapi ini bajunya kekinian nih. Iya. Nih, ntar dulu. Tapi mukanya, astagfirullahaladzim. Bah. Bah. Astagfirullah, sini. Astagfirullahaladzim. Hidup, Bah. Hidup ini, Jang. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Mundur dulu. Oh, ini, Jang. Asli gak sih? Coba, kita bisa coba tanya nggak? Bah. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu lagi. Nongol lagi. Ini. Astagfirullahaladzim. Mayat ini, Jang. Bah. Mayat apa ini? Tar dulu. Oh, nih. Lihat di sini nih. Kelihatan nggak? Punten. Lihat di kamera, kelihatan nggak? Ini. Tuh, Mas nih pasti. Udah lumpur nih orangnya nih. Tar dulu. Malah banyak malah. Astagfirullahaladzim. Nih. Ampun. Astagfirullahaladzim. Tapi dia diem aja nih. Maksudnya nggak bergerak. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Ini ada lagi. Tar dulu. Sini. Ini. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Bisa ditanya nggak? Hah? Bah? Punten? Bah? Astagfirullahaladzim. Bah? Tar dulu. Tapi kok aneh. Kalau memang dia mayat, masa kayak gitu? Iya. Bukan mayat ini ah. Mayat ini, Jang. Bukan. Apa nih, Jang? Mumi gitu. Tar dulu. Mumi mayat diawetkan gitu. Gak mungkin ah. Tapi hidup. Punten, Bah. Astagfirullahaladzim. Bah.
Mbah. Salaman yuk, Mbah. Maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Maaf, Mbah. 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 Heh. 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 Tapi tadi sempat sentuh. Cepet apa? Sempat nyentuh sedikit loh. Kayak kena sedikit pucuknya tapi hilang. Heh. Berarti di sini masuk sini nih. Berarti ini titik-titiknya kelihatan ya. Ini titik kuburan di sini, ya. Tadi dulu berarti tadi di situ, di sini. Tapi mungkin nanti kalau memang mau gali di sini aja nih, dikasih tanda ya. Tadi dulu. Coba lihat. Tuh. Kelihatan nggak? Ada lagi tuh. Gini. Kita cari yang ini aja dulu yuk. Maksudnya yang bisa diajak komunikasi nih. Ini pada nggak mau. Tadi dulu biar kita paham itu maksudnya apa ini. Tadi di sini ada nih. Tadi rambutnya panjang di sini. Tapi kumal pisan. Tadi nih. Berarti ini kain Maori bukan? Bukan. Tadi di sekitar sini tadi nih. Di sekitar sini tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Banyak suara-suara aneh di sini tadi dulu. Wah, ini luas banget nih. Mungkin ini salah satunya nih mungkin ya nih. Kuburan-kuburan yang mungkin bengkah nih. Bengkah itu mungkin pada bangkit atau bagaimana nih? Bisa seperti ini keadaannya nih. Ya iya, mungkin pada bangkit nih mayat-mayatnya nih. Ya iya. Wah. Ini juga nih ya mungkin ya. Nih. Bekas kuburan-kuburan seperti ini dari dulu nih. Nih. Ada yang luar dari sini nih. Nih. Ini kan lubangnya nih. Coba lihat. Berarti dia pergi nih enggak kan? Tuh, anehnya ini. Ini mau lubang kuburannya ini nih. Berarti pada kabur nih. Enggak di sini. Berarti masih tapi coba pindah tempat mungkin. Udah yuk sini. Coba mati. Mungkin juga ini juga ya nih. Timbunan ini juga iya. Coba lihat sini. Ini kayak mirip. Mirip apa ini, Jang? Mirip muka. Mirip muka. Ini. Astagfirullahaladzim. Ih. Astagfirullahaladzim. Mayat ini, Jang. Ya ampun. Ya ampun. Mayat siapa ini, Jang? Astagfirullahaladzim. Berarti dia kesini nih. Iya. Nanti ngomong saja. Biar ini pindahkan ya, ini masih ada nih. Iya, Tadi dulu dikasih tanda dulu, kasih tanda dulu. Di batu inilah ya, di batu ini kasih tanda dulu, tadi dulu. Masih ada nggak? Ini, astagfirullahaladzim. Sini, Mbah. Maaf, Mbah. Assalamualaikum. Mayat kok duduk ini, Jang? Ini bukan mayat ini. Apa ini, Jang? Ini orang. Orang. Tadi dulu. Mbah. Punten. Astagfirullahaladzim. Mbah. Ini beritanya enggak? Nih. Kalau memang dia mayat, seharusnya kotor. Bajunya ini kan bersih nih. Ya iya, kotor pakai lumpur nih. Ini orang berarti nih. Tadi dulu, Mbah. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mbah. Alhamdulillah. Nyambung. Mbah, perkenalkan nama saya Tarto. Iya. Enggak, Mbah. Iya gini, kami pun takut. Sebenarnya takut. Iya. Enggak, cuma nekat, Mbah. Cuma nekat aja. Sebenarnya kami takut banget ke sini. Cuma nekat. Gini, Mbah. Jadi sebelumnya kami mohon maaf sudah mengganggu panjenengan. Nama saya Tarto, saya datang dari Cilacap, Mbah. Dan saya ke sini itu lagi menggali sesuatu yang samar-samar di sini tentang adanya katanya itu ada kuburan massal yang
akhir-akhir ini bangkit di mulai tahun 2025 ini bangkit ya. Pada bangkit ketika orang masuk ke sini, bukan 1-2 orang yang melihat, tetapi banyak orang yang membuktikan bahwa di sini tuh banyak kuburan-kuburan yang pada bangkit. Jadi di sini ada katanya itu kuburan massal katanya. Mohon maaf. Gini, kami hanya ingin memastikan saja ini maksudnya apa kok pada bangkit, apakah mereka hidup ataukah itu hanya halusinasi orang-orang atau tadi hanya sebuah teka-teki. Iya, 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 iya. Maaf nih Mbah, Mbah ini siapa? Eh, nggih. Mi, Mi Harja. Bang Mi Harja, maaf. Mbah kok ada di sini, Mbah? Apa Mbah? Salah satu dari mereka, salah satu dari orang di kubur itu, bukan, bukan. Maaf nih, Mbah lagi ngapain di sini kalau bukan? Ini orang kan, manusia? Iya. Baik, baik. Iya, Mbah, baiklah, Mbah. Kalau begitu kebetulan hanya bertemu dengan panjenengan, mudah-mudahan jenengan bisa menjadikan media penghantar atas sesuatu yang samar-samar ini, Mbah. Iya, jadi gini, apakah benar orang-orang yang segitu banyaknya kau melihat ada mayat-mayat berbangkit di sini maksudnya? Itu apakah betul adanya? Maaf. Bejo. Maksudnya gimana, Pak? Orang-orang yang melihat ini sebenarnya orang yang bejo, orang yang beruntung. Baik, Mbah. Tapi saya kepengen tahu persis itu yang dimaksud bejo itu bagaimana kok bisa melihat itu kok bejo, Mbah? Iya. Tuhan sedang memberi arah dari mayat-mayat yang bangkit dari kuburan. Nggih. Luar biasa ini. Iya, Mbah. Jadi gini, jadi adanya mayat-mayat bangkit di sini ketika orang-orang yang melihatnya justru katanya orang yang beruntung atau yang beja. Dan ini adalah sebuah teka-teki dari alam dan mengajak semua orang yang melihat ini untuk bisa bangkit di tahun 2025 ini, bangkit kesadarannya ya. Yang dimaksud bangkit kesadaran itu adalah dari diri ini yang sudah terprogram menjadi diri yang sengsara, menjadi diri yang selalu menjadi kuli katanya beliau tadi. Karena pada zaman penjajahan dulu, zaman Romusa hingga sekarang dibentuk, dididik orang Nusantara ini untuk menjadi orang-orang yang menjadi kuli ya, menjadi pekerja. Makanya sampai detik ini orang mengatakan kalau tidak bekerja tidak dapat duit ya. Kalau tidak bekerja keras tidak bisa kaya katanya ya. Padahal yang dimaksud ini adalah sebuah teka-teki bahwa ini untuk bangkit kesadarannya, bukan bangkit mayat-mayatnya, tetapi bangkit kesadaran kita. Itu dibangkitkan. Karena menurut Mbah tadi yang dijabarkan kurang lebihnya seperti ini, kurang lebihnya. Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka mencari rezeki itu mudah, maka mudah pula didapatkan. Allah tidak mempersulit hambanya, tetapi yang mempersulit itu kita yang mengatakan cari duit susah, ya harus kerja keras. Padahal tidak harus kerja keras, tapi kerja cerdas pasti bisa. Tetapi karena sudah terprogram dalam diri ini harus kerja keras. Kalau tidak dapat duit, tidak makan, katanya itu. Nah, Allah tinggal mengiyakan.
harus kerja keras, harus tinggal mengiyakan saja. Nah, berarti bangkitnya yang dikubur ini adalah mayat-mayat yang sudah mati atau kesadaran sudah mati, nggak Bang ya? Kesadaran diri kita sudah mati karena sudah matang dalam pola-pola lama yang didogma bahwa rezeki itu susah gitu. Harus kerja keras. Padahal tidak harus kerja keras pun sebenarnya mudah ketika kita mau mengiyakan bahwa rezeki itu mudah gitu Mbak. Tapi gini Mbak, sekarang yang sudah matang dalam program itu mungkin akan sulit untuk dibangkitkan untuk mengubah polanya, Mbak, mengubah pola pikirnya, Mbak. Okay. Oh, jadi disentol dengan dirangsang dengan rasa takut tadi supaya paham. Wih, ini sangat mendalam di ilmu ini ya. Jadi orang yang melihat ini dirangsang dengan rasa takut tadi, ketakutan berlebihan itu untuk merangsang, untuk memprogram ulang lagi supaya bangkit dari pola lama. Karena selama ini kita itu kayemen dalam kesengsaraan, kayemen dalam melarat, kayemen dalam pola-pola lama itu sehingga tidak bisa bangkit. Untuk itu ayo mari kita bangkit kesadarannya, semakin mendekat sama Tuhan dan izinkan energi negatif mengalir dalam diri kita sehingga apa-apa dengan mudah melalui cara Tuhan ya. Jadi Tuhan mempunyai program cara tersendiri ketika kita mengiyakan mengikuti jalur Tuhan, jalurnya Allah ya. Jadi tapi kita selama ini memblokir rezeki yang sebenarnya Allah mau beri dari berbagai sumber. Tapi ini perlu pengkajian lebih dalam, orang yang perlu kesadaran tinggi ini. Baik, Mbah. Iya. Iya. Tapi tadi orang-orang tadi nyata nggak, Mbah? Maksudnya yang tadi kayak saya melihat tuh, saya melihat bangkit emang. Bukan nyata. Oh, ini ternyata bukan kenyataan. Ini hanya sebuah bahasa teka-teki supaya kita betul-betul bisa bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan yang selama ini terprogram dalam diri kita ini. Luar biasa Mbak, insya Allah Mbak akan kami kaji lagi dan resapi biar kami betul-betul selaras dengan alam dan betul maksudnya. Nah, nggih. Iya. Iya Mbak. Baik. Memang Mbak tinggal di sini aja Mbak. Oh, baik ditugaskan untuk itu. Mbak sebelum saya ini maksudnya ke sini pernah nggak ada orang ke sini seperti saya menemui jenengan Mbak? Belum pernah. Pernah tapi ketika melihat terus kabur begitu maksudnya. Oh baik. Yaudah Mbak, nanti saya kaji lagi bahwa semua ini hanya halusinasi orang-orang di sini, tapi tujuannya baik, yaitu untuk supaya kita betul-betul bisa bangkit kesadarannya. Mungkin ini dimaksud dengan hari kebangkitan di tahun 2025 gini, bangkit kesadaran kita, jangan biarkan kita kayemen dalam tidur nyamannya, gitu Mbah. Baik. Kalau begitu kami mohon pamit, lepat kula pangapunten, dan saya sangat berterima kasih atas segala wejangan ini. Insya Allah kami akan bisa menyambungkan lagi. Saya siap menjadi pedia penghantar bagi orang-orang yang selama ini dalam keadaan terpuruk. Terus insya Allah mulai saat ini dan seterusnya sudah mulai sadar, bangkit kesadarannya dan mereka akan menjadi orang-orang yang sukses Mbah. Amin. Ini Mbah, Assalamualaikum. Rahayu. Oke. Yuk, udah pulang yuk. Pulang aja. Kok gak hilang? Biayanya hilang. Masih ada nih ya? Masih ada. Berarti? Ya gini. Kita tetap teguh pendirian. Artinya teguh pendirian itu dalam diri sejati. Yang asli, yang murni tetap ada, jangan dihilangkan. Jadi diri sejati dari Allah. Jadi menjadi pribadi yang betul. Jangan biarkan ditutup oleh dogma-dogma yang tidak benar. Kita dibentuk oleh orang-orang asing dulu yang mengatakan cari uang susah, apa-apa susah, akhirnya kita betul susah beneran. Karena apa? Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Yuk, kita sekarang mudah
segalanya mudah, pasti mudah ya. Simbah nggih, yuk. Orang. Ya, tetap ya makhluknya Allah ya semuanya baik ah. Nggak boleh ngomong gitu. Yuk. Bukan, tapi lu kesadaran kita yang mati. Iya. Aduh, yuk. Ya iya kayak film-film. Kalau batinnya sudah bersih, batinnya sudah tenang, tentu kan tidak akan paham ketika mengartikan sebuah pitutur lembut ini. Ternyata luar biasa bahwa sesungguhnya alam semesta ini sedang mengajak kita, membentuk kita, membimbing kita supaya bangkit ya. Bangkit apanya? Bangkit kesadarannya supaya apa? Tidak selalu terpuruk dalam kesengsaraan. Kesengsaraan yang selalu membawa kita kemana-mana dan kita terlalu nyaman. Dalam zona nyaman dalam keterpurukan. Yang tanpa kita sadari untuk itu. Ayolah kita bangkit. Karena sudah dijelaskan, ayo bangkit sendiri. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum bila kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Yuk bangkit dan kesadaran baru. Jangan kayemen dalam pola-pola lama. Kita buat program baru, pola yang baru sehingga kita akan menjadi orang yang sukses, orang berkelimpahan dan orang yang tentunya bisa bermanfaat buat orang banyak. Mudah-mudahan kalian mengerti. Yuk, mulai sekarang kita iakan bahwa kita bisa makmur jibar-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanita Amardani, nomor absen 15. Saya Meta Rahayu, absen 23. Saya Syafa Aljana, absen 31. Bagaimana perasaan kalian waktu melaksanakan? Kalau aku grogi. Kalau aku nervous. Ngeblank guys. Terus habis itu perasaan kalian setelah? Rasanya itu lebih fresh, lebih plong. Ya terus lega. Lebih enteng. Habis itu apa kegiatan kalian setelah melaksanakan PJBL? bikin laporan. Bikin video testimoni. Terus sisanya nganggur. Tidur. Udah ya guys, segitu dulu video testimoni dari kita. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rinaldi, saya mempunyai masalah gigi yang bisa dibilang agak berantakan, dan setelah saya melakukan perawatan sudah ada perubahan. Nama saya Kamila Mansur. Perawatan gigi yang saya jalani di sini yaitu pasang bersama. Saya suka di sini dokternya baik, teliti dalam menangani pasien. Saya Cesi. Perawatan yang saya lakukan di sini itu sangat memuaskan. Ya, nama saya Umu Kalsum. Perawatan gigi yang saya beri di sini yaitu benar. Kesan yang saya dapat untuk pertama kalinya itu sangat baik. Saya memilih perawatan di sini tuh dari Instagram.